semua, selamat pagi ya. Di pagi hari ini sebenarnya saya sudah mempersiapkan beberapa judul ya dari yang lalu-lalu ya. Tapi dari persekutuan pagi saya pribadi, Tuhan minta disampaikan berita yang ini ya. Berita mengenai damai sejahteraku selalu hadir ya. Seperti teman-teman sendiri kita baru merayakan kan hari kenaikan Tuhan Yesus ya, tanggal 9 Mei kemarin ya, dimana sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memang sudah berpesan kepada murid-muridnya ya. Teman-teman bisa lihat di dalam Yohanes ya, Yohanes 14 ayat 27. Ini ayat mas yang selalu kita dengar ya. Selalu kita dengar, hanya masalahnya apakah kita mau percaya ya. Di sini kalau saya boleh bacakan di dalam Yohanes 14 ya ayat 27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu ya. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong ya, bukan rasul. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu ya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu ya, bukan hanya ditinggalkan. Kalau cuma ditinggalkan ya udah taruh gitu ya. Kalau kita kan naruh barang tinggalin aja udah pergi. Enggak, Tuhan bilang ku berikan. Jadi kita sudah terima damai sejahtera Tuhan ya, kita yang percaya. Damai sejahtera telah ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu ya. Kenapa kata-kata ini ya? Karena apa? Kalau kita mungkin ya lagi susah ya, lagi sedih. Banyak kan orang, ini kebetulan baru long weekend kemarin kan ya, kebetulan saya ketemu teman-teman lama ya, teman-teman dari kampus ya, ketemu ngobrol. Teman saya datang nih dari Amerika kemarin, terus kita telepon-teleponan biasa, ngumpul yuk ya. Namanya si Benny, itu temennya teman kita tuh benar-benar temennya hoki. Kita bilang, lu hoki banget sih ya, lulus belakangan tapi lu bisa diterima dan dikerja di Amerika. Kita lulus duluan malah nggak masuk kerja di bidang kita gitu loh ya. Bercanda lah ya, namanya ketemu kan ya, kayaknya lu hoki banget sih gitu kan gitu. Jadi ngobrol lah. Jadi di sini apa Tuhan bilang, damai sejahtera tuh kita udah terima dari Tuhan Yesus, tinggal kita mau berdamai nggak sama Tuhan. Kuncinya itu kan, mau berdamai nggak, atau kita selalu rejection. Kenapa sih kita banding-bandingin, oh lu hoki ya, kok gue nggak bisa kayak lu sih gitu kan. Nah kayak gitu-gitulah. Sekarang dia udah citizen, sudah American citizen ya, udah punya cucu lagi ya. Jadi kayak gitulah, kadang-kadang kan kita suka banding-bandingin ya. Makanya Tuhan bilang apa? Kita sudah terima damai sejahtera. Tapi damai sejahtera ini nggak seperti yang diberikan dunia. Yang diberikan dunia maksudnya sesaat, gembiranya sesaat. Mungkin kita lihat dari luar, orang itu bahagia, damai, hoki, tapi di dalam hatinya belum tentu, teman-teman ya. Tapi kalau damai yang dari Tuhan, itu tadi yang dibilang damai dunia ya, damai yang diberikan dunia, kelihatan bagus dari luar. Rumput tetangga selalu indah, orang bilang kan ya, rumput tetangga indah, tapi belum tentu seindah apa yang dirasakan oleh tetangga itu ya. Orang lain lihat dari luar sih indah gitu kan. Nah itulah yang dibilang kebahagiaan, damai sejahtera dari dunia itu nggak kekal. Tapi kalau dari Tuhan Yesus, itu damai sejahteranya luar biasa. Saya ingat sekali waktu pertama kali saya di jamaat Tuhan ya, waktu KKR, di mana saya terima Tuhan Yesus ya. Wah, itu damai sejahteranya luar biasa. Kayaknya udah nggak bisa dibayangkan. Kayaknya kita menerima sesuatu dan itu plong semua, lepas. Sampai nangis dan sebagainya kan, sampai dipanggil ke depan ya kan, untuk istilahnya mengaku percaya dan akhirnya dibaptis. Itu damai sejahtera yang seperti itu. Kalau teman-teman ingat-ingat kembali waktu saat-saat kita terima Tuhan Yesus pertama kali, itu damai sejahteranya luar biasa ya, nggak bisa tergantikan. Makanya selalu firman bilang, ingatlah kebaikan Tuhan. Dalam setiap kita menghadapi masalah, ingat kebaikan Tuhan.
kebaikan Tuhan itu luar biasa. Damai sejahteranya itu nggak bisa dibandingkan lah, ya, luar biasa. Mungkin waktu kita pacaran pertama kali juga kalah kali damai sejahteranya, bener nggak Pak Yosua? Pak Yosua ketawa aja. Kalau waktu pertama pacaran kan biasanya kita dari mata dulu ya Pak ya, masa langsung pacaran, bener nggak Pak? Nah, kecuali dijodohin gitu Pak Yosua, dari mata lama-lama mulai dari pandangan mata turun ke hati, terus cari tahu kan, gimana sih dia gitu kan. Nah itulah ceritanya, kayak aku cerita gitu kan panjang, tapi damai sejahteranya itu beda ya. Tapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Damai sejahtera telah kuberikan kepadamu, ya. Apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu, ya. Tapi Tuhan tetap ingetin bahwa memang dasar memang manusia selalu nggak pernah percaya, ya kan? Makanya kata-kata berikutnya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Ya, itu penutup di ayat 27. Walaupun di atas Tuhan bilang damai sejahtera kuberikan bagimu, ya kan? Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan dunia. Terakhir, jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena Tuhan tahu manusia selalu begitu. Ya, walaupun sudah melihat kebaikan Tuhan, tetap aja ya ada keraguan, ya. Mungkin kita mau lihat lagi waktu Tuhan Yesus lahir ya. Waktu Tuhan Yesus lahir kita lihat di dalam Lukas 2 ya. Saya sekilas aja ya, Lukas 2 ayat 10 ya. Di mana gembala-gembala kan hadir ya. Waktu Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan ada gembala-gembala dah hadir di sana, terus gembala lihat malaikat, ya. Malaikat Tuhan hadir, gembala-gembala kan juga takut. Ya kan? Gembala-gembala itu akhirnya malaikat Tuhan tahu. Nah, malaikat Tuhan itu bilang kepada gembala apa? Janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya. Jadi kata-kata janganlah takut selalu diulang-ulang di Alkitab kalau kita lihat. Janganlah takut itu ada 365 kali. Ya, di Alkitab selalu, karena Tuhan tahu bahwa manusia itu selalu takut. Ya. Walaupun Tuhan sudah kasih damai sejahtera. Ya, Tuhan sudah kasih Roh Kudus. Pada Tuhan Yesus itu naik ke surga. Ya, Tuhan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu dicurahkan kepada setiap anak-anaknya untuk mendampingi. Ya, karena Tuhan Yesus datang ke dunia kan hanya 3,5 tahun ya. Sedangkan manusia selalu takut dan gelisah. Makanya Roh Kudus diturunkan supaya apa? Supaya ada kekuatan bagi kita, ya. Supaya kita benar-benar merasakan damai sejahtera. Makanya kita harus selalu bergaul dengan Roh Kudus. Ya, berdamai dengan Tuhan melalui Roh Kudus, ya. Terus kalau kita lihat juga lanjut, kita mau lihat di ayat 14-nya. Ya, di situ dibilang apa? 13 dan 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan kembali lagi nih, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, kembali lagi ditekankan kata damai sejahtera. Ya, jadi kuncinya supaya kita bisa benar-benar mengalami perjalanan bersama Tuhan dengan sesungguhnya, kuncinya adalah damai sejahtera. Makanya waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan bilang damai sejahtera kuberikan bagimu. Dan damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan dunia. Ya, ini message firman yang saya dapat rema untuk menyampaikan di pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini. Nah, saya teringat kata-kata dari Ibu Gembala kita ya, di mana tema HUT Dorea ke-15 nanti tanggal 26 Juli. Ya. 26 Juli yang kita adakan 3 hari 2 malam ya. Temanya adalah The Army of God. Ya.
Kita ini semua the army of God. Kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Tapi damai sejahtera ini jangan hanya kita saja yang terima. Ya, saya yakin semua yang hadir di Zoom ini sudah terima damai sejahtera Tuhan. Kita sebagai the army of God, kita juga diutus untuk menyampaikan damai sejahtera ini kepada teman-teman yang lain. Jangan disimpan sendiri. Nanti kayak perumpamaan talenta ya, Pak Yosua. Yang punya 1 talenta disimpan dikubur. Ya, yang dapat 5 talenta dia berapi-api. Yang dapat 2 talenta juga berapi-api sehingga berbuah. Yang 1 talenta dikubur. Padahal itu kan damai sejahtera walaupun kadernya cuma 1. Ya, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Jadi harus benar-benar kita beritakan seperti tadi malaikat memberitakan kepada gembala-gembala. Sungguh ada berita yang besar, ya. Dimana tahun ini, ya, semua pendoa bilang, semua gembala bilang tahun ini ada tahun kegerakan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dicurahkan besar-besaran, ya, untuk membantu anak-anaknya menangkap apa yang menjadi message dari Tuhan. Dan benar-benar kita sebagai the army of God, pasukan tentara Allah untuk menyampaikan firman, ya. Mungkin bentuknya bukan hanya menyampaikan firman, bisa macam-macam. Menyampaikan firman itu dalam bentuk kita punya kelakuan. Kita ini kan surat terbuka ya, orang bilang. Surat terbuka yang dibaca sama semua orang. Sudah menjadi teladan belum dalam lingkungan keluarga kita, dalam pekerjaan kita, ya, dalam teman-teman kita, ya. Karena orang melihat kita ini surat terbuka. Ada nggak Kristus di dalam kita? Makanya tadi lagunya saya bilang Pak Nando, aku mau sepertimu Yesus, ya. Ku mau sepertimu Yesus, gitu kan. Lagunya kan, disempurnakan selalu. Jadi sempurnakan apa? Ya itu kita belajar bertumbuh, ya. Buah-buah rohnya disempurnakan dari hari ke hari, terus, ya. Nah, kalau kita bicara lagi dari Lukas ya 10, ya. Itu Lukas 10 tadi saya baca di Alkitab ya. Ya, itu karena kebanyakan kita pakai Alkitab digital jadi nggak lihat judulnya. Tadi saya coba mencari waktu untuk melihat judulnya. Di Lukas 10, ya. Judulnya ini apa? Kok bisa pas gitu dengan Ibu Gembala bilang kita the army of God, ya. Judulnya Yesus mengutus 70 muridnya. Yesus mengutus 70 muridnya untuk datang ke kota-kota. Setiap orang tuh 2 orang diutusnya. Ya, jadi sepasang diutus supaya bisa saling menguatkan. Judulnya di Lukas 10 itu Yesus mengutus 70 muridnya. Kita ini the army of God. Ya. Nah, saya harapkan nanti dengan HUT Dorea ke-15 ini benar-benar banyak jiwa yang bisa dibawa di dalam acara nanti gala dinner. Ya, jiwa-jiwa baru. Ya, karena mereka juga butuh mendengar firman. Jangan cuma kita yang sudah mendengar, terus kita nggak menyalurkan. Ya, makanya Tuhan akan nanya. Seperti perumpamaan talenta. Ya kan? Mana buahnya kita? Ya. Buah pelayanan itu nggak selama tadi saya bilang dari penampilan kita, bisa juga kita sebagai usher, ya kan, nggak perlu selamanya kita menyampaikan firman, bisa sebagai juga singer, apapun, ladang pelayanan itu banyak, sebagai pendoa, ya. Makanya saya bilang Pak Oce, kita adakan doa bersama untuk HUT. Nah, sepakat kita Senin malam ya, nanti saya akan share link. Setiap Senin malam kita doa, selain setiap Jum nih ya, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, kita bawa nih acara HUT Dorea Ministry ke-15 ya, supaya bisa memuliakan nama Tuhan. Tadi kan bilang apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu supaya terjadi. Hanya bisa terjadi karena kuasa doa, ya. Kuasa doa minta sama Tuhan. Makanya saya bilang 3D.
doa, daya, dan dana. 3 hal ini perlu ya untuk mensukseskan acara ini. Nah, kalau kita bicara balik lagi dalam Lukas 10 ya, ayat 5 dan 6. Tuhan Yesus bilang waktu mengutus murid-muridnya, ya, tolong sampaikan kalau kalian datang ke rumah-rumah orang-orang yang akan dilayani. Ya, saya bacain ayat kelima dan 6. Di sini dibilang ayat kelima dulu ya. Kalau kamu memasuki rumah, suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Ya, damai sejahtera yang dibilang di ayat ini bukan hanya sekedar shalom, tapi sebenarnya lebih dari itu, yaitu kata-katanya adalah Airin. Sebenarnya kata-katanya Airin, yang adalah damai sejahtera sifatnya adalah kesatuan, supaya ada kesatuan di rumah itu, supaya ada ketenangan, kemakmuran, sehingga berkat dicurahkan. Tuhan bilang, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Ya, ayat ke-6, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, misalnya kita diterima dengan baik, dilayani dengan baik, bisa pelayanan firman di sana, ya kan? Maka salammu itu akan tinggal atasnya, maka rumah itu akan diberkati. Ya, rumah itu diberkati, seluruh keluarga itu diberkati dengan damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Ya, maksudnya ya udah, kalau dia menolak ya sudah, salam itu akan, berkat itu, damai sejahtera akan balik kepada kita. Ya. Jadi Tuhan mengutus muridnya, 70 muridnya itu ada tujuannya untuk memberitakan firman. Supaya damai sejahtera yang kita terima itu nggak berhenti di kita, diestafetkan, ya, terjadilah multiplikasi. Kalau kita dulu belajar matematik kan ada deret hitung, deret ukur ya, masih ingat ya teman-teman ya? Kalau deret hitung kan dia pertumbuhannya lebih flat, ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya, ya. Tapi kalau deret ukur itu bertumbuhnya multiplikasi 1, 2, 4, 8, 16, 32 dan sebagainya, cepat sekali. Karena satu orang bawa dua, kayak multi level gitu loh. Mungkin teman-teman pernah ya multi level marketing, dia pertumbuhannya adalah deret ukur. Nah itu dunia yang tadi. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku memberikan damai sejahtera ini bukan seperti yang diberikan dunia. Karena Tuhan Yesus adalah sumber damai sejahtera itu sendiri. Ya, Tuhan bisa memberkati, memultiplikasi lebih hebat, seperti yang dilakukan dengan istilahnya 5 roti 2 ikan, ya kan? Bisa memberikan makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 bakul, bisa tapau istilahnya 12 bakul. Ya, 5.000 orang tuh baru dihitung yang laki-laki loh. Kalau dihitung perempuan dan anak-anak lebih banyak lagi. Itu yang namanya multiplikasi. Jadi damai sejahtera itu disampaikan dan Tuhan memberkati secara multiplikasi. Jadi di sini saya berharap semua yang ikut Zoom, ya, yang sudah mendengar firman Tuhan, benar-benar boleh melakukannya, ya, menyampaikannya damai sejahtera ini, ya. Karena kalau kita lihat saat ini ya, banyak sekali situasi yang kegalauan yang terjadi di masyarakat. Ya, pertama, kalau kita lihat banyak PHK di mana-mana. Ya, baru-baru ini kita dengar pabrik sepatu bata akan menutup. Ya, resmi diumumkan menutup. Itu berapa banyak karyawan yang akan di-layoff? Berapa banyak anggota keluarga yang memang bergantung kepada penghasilannya dari bekerja di sepatu bata, ya. Belum lagi kita mendengar yang sudah lalu, banyak sekali perusahaan. Salah satu bank terbesar, universitasnya banking, Citibank, saya pernah kerja di sana. Semua orang bangga mau masuk Citibank, karena Citibank itu dibilang universitinya banking, tapi kolaps.
Ya, seluruh dunia lo ditutup. Yang dipertahankan hanya di Amerika, Singapura, dan Hong Kong. Yang lain tutup. Ya, ini universitasnya banking tutup. Jadi kalau kita bicara nih mungkin kalau di Indonesia, Universitas Indonesia tutup, ITB tutup, Universitas Gadjah Mada tutup. Padahal itu mother of science kan, di universitas negeri. Bangga banget kita. Tapi bisa tutup. Ini terjadi kegoncangan besar. Tuhan sedang menggoncangkan. Ya. Tapi di saat kegoncangan besar, ada berkat-berkat besar yang disediakan oleh Tuhan sebenarnya. Tinggal kita jeli nggak nih anak-anak Tuhan melihatnya. Ya. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah hatimu. Makanya pesannya gitu. Ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini message-nya jelas. Damai sejahtera telah diberikan kepada kita. Jadi jangan takut. Ya. Jadi ada 3 tips di sini yang saya mau sampaikan. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa menerima damai sejahtera itu full dari Tuhan. Ya, walaupun tetap masih takut. Tapi takutnya nggak berkepanjangan gitu loh. Itu yang Tuhan minta. Karena kita masih nginjak bumi ya teman-teman. Kita belum ada di sorga. Jadi takut itu pasti. Ya. Penyebab takut itu ya. Jadi ada 3 hal yang mungkin yang saya mau bagikan di sini. Yang pertama kita harus supaya damai sejahtera itu benar-benar kita alami full dan utuh. Ada 3 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah berdamai dengan Tuhan sendiri sebagai sumber berkat. Ya. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri. Ya. Yang ketiga, berdamai dengan sesama. Jadi 3 hal penting ini harus kita lakukan. Jangan cuman masuk kiri keluar kanan. Ya, mending kalau masuk kiri keluar kanan, masuk kiri keluar kiri. Selesai. Ya, seringkali kan gitu. Ah, nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin terjadi. Gua udah begini, sudah ditakdirkan begini, sudah ditakdirkan ya lahir dari keluarga yang seperti ini. Itu namanya masuk kiri keluar kiri. Boro-boro masuk kiri keluar kanan. Ya, jadi nggak sempet diresapi. Ya, sudah ditolak. Ya. Yang pertama berdamai dengan Allah. Kenapa sih kita harus pertama berdamai dengan Allah? Mungkin kita masih ingat ya. Waktu awal penciptaan manusia di kitab Kejadian, Adam dan Hawa diciptakan. Pertama diciptakanlah Hawa dari debu dan tanah. Jadilah Hawa dihembuskan nafas hidup. Adam. Setelah itu baru Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam kan sekilas. Tujuannya supaya Hawa jadi penolong. Adam harus melindungi si Hawa. Ya. Tapi kejadian itu kan akhirnya pada saat itu benar-benar damai sejahtera luar biasa. Karena Tuhan bilang itu semua baik adanya dan sempurna. Ya. Tapi kejatuhanlah manusia ke dalam dosa karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sehingga mereka menjadi takut. Ya teman-teman ya. Kalau kalian teman-teman baca di Kejadian 3 ayat 9 sampai 11. Tuhan nanya tuh ayat 9, di manakah engkau? Terus lalu jawabnya Adam, ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Nah itu pertama kali. Karena dosa. Sebabnya takut itu karena masih ada dosa. Ya. Karena aku menjadi takut dan karena aku telanjang dan aku bersembunyi. Tanya Adam. Terus firman Tuhan bilangnya apa? Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah yang kularang? Itulah penyebabnya. Karena manusia masih takut karena manusia masih ada dosa. Ya, dosa ini terus bekerja di dalam diri kita. Ya. Karena manusia itu kan ada tubuh, jiwa, dan roh ya. Yang saya sudah bicara berkali-kali. 3 manusia punya unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini akan kembali kepada tanah. Ya, jiwa ini akal budi kita.
roh itu adalah roh Allah yang dihembuskan. Jadi antara jiwa dan roh ini selalu terjadi pergumulan di dalamnya. Kalau memang kita sifatnya dunia lebih banyak, ya berarti ya jiwanya lebih kuat akal budinya. Ya. Tapi kalau kita terus bergaul karib dengan Tuhan, ya ikutin pimpinan Roh Kudus, rohnya yang lebih kuat. Ya. Makanya Tuhan firman bilang apa? Sekali hidup dalam roh, teruslah hidup dalam roh. Ya, perkuat roh kita. Jadi tujuan kita berdamai dengan Allah adalah supaya kita benar-benar diperdamaikan dengan Allah. Ya. Makanya Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan undang selalu. Ya. Pikalah yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi supaya mendapat damai sejahtera, kita datang kepada Tuhan, jangan cari jalan yang lain. Jangan ke dukun, jangan cari orang pinter, ya. Jangan cari orang-orang yang memang sukses, tapi dia dengan cara dunia. Itu bisa ada damai sejahtera sesaat. Ya. Tidak seperti yang diberikan Allah. Ya. Jadi karena kan Tuhan juga bilang, kita nggak mungkin mengabdi kepada dua Tuhan, kan? Ya nggak? Kepada Tuhan atau kepada Mamon, kita harus pilih, nggak mungkin. Jadi penting itu, ya. Nah, jelas sekali di dalam Roma, ya, di dalam kitab Roma 5 ayat 10, Tuhan bilang apa? Ayat 1 dan 10. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi kuncinya, kita harus percaya dan beriman. Percaya Allah itu ada, Allah itu juru selamat kita, ya. Sehingga kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Ya. Sebab jikalau kita masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Terlebih lagi yang sekarang kita telah diperdamaikan, pasti kita menerima hidup yang kekal. Jadi kunci pertama adalah diperdamaikan dengan Allah. Ya, tadi ada 3 unsur. Sebenarnya ini bagian dari Matius 22 yang sering kali saya ngomong. 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Itu tadi kan. Jadi kalau kita sudah bisa diperdamaikan dengan Allah, ya, kita pasti bisa melakukan apa yang dibilang Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Ya. Dan setelah kita menerima damai sejahtera dengan Allah, baru kita berdamai dengan diri sendiri. Ya. Seringkali kehidupan kekristenan itu nggak mudah. Ya. Kita udah berdamai nih, berserah sama Tuhan. Ya, Tuhan, saya percaya Engkau adalah juru selamat. Ya, aku menerima Engkau adalah Tuhan dan juru selamat. Ya, kita mau bertumbuh bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan terus. Makanya itu perlu makan setiap hari, yaitu makan firman. Bukan Alkitab ini dibakar dimakan, bukan. Belajar firman kayak kita ini, ya. Bagusnya Doria, kita ada Senin, Selasa, Rebo, Jumat, itu firman terus dibagikan. Itu namanya kita makan firman, ya. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Tapi seringkali iblis itu nggak tinggal diam, ya. Iblis itu selalu tahu masa lalu. Dia nggak tahu masa datang. Kalau Tuhan jelas dia bilang, akulah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Yang akhirnya kita nggak tahu kita sampai umur berapa. Semua itu pasti mati. Semua pasti kembali kepada penciptanya. Tapi kita nggak tahu sampai umur berapa. Kita hanya cuma bisa mereka-reka. Berjaga-jaga kesehatan. Kita nggak tahu apakah besok kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hidup. Nggak tahu. Ya, itu hanya Tuhan. Makanya kita harus berdamai dengan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Ya. Umur panjang ada di sebelah tanganmu, di sebelah kiri akan kejayaan. Tuhan menyanyikan itu. Ya. Setelah kita mati, ya Tuhan akan menyediakan tempat kita di sorga karena kita sudah percaya. Ya.
Tapi si iblis tuh nggak pernah tinggal diam. Dia seperti menggoda Adam dan Hawa kan di Taman Eden. Betul nggak? Dia selalu. Dia bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Dia ngelihat. Nah itu dia. Jadi kenapa mesti ada berdamai dengan diri sendiri? Karena kalau kita nggak berdamai dengan diri sendiri, si iblis selalu mengintai. Karena kita buka celah. Seringkali kan begitu kan. Ya, setelah kita terima Yesus dalam perjalanan, kita juga masih banyak kelemahan. Ya, ada yang merasa dia mengingat-ingat lagi masa lalu. Ya, saya nggak mau cerita siapa orangnya, jadi banyaklah yang ngomong ya. Jadi dia merasa dalam perjalanan hidup itu kalau dia menghadapi satu masalah, contoh dalam kehidupan keluarga, dia nggak bisa memaafkan istrinya. Ya. Pernah bercerita seperti itu. Kenapa? Karena ya dalam perjalanan kehidupannya ternyata waktu mereka married, ya ada masalah dengan istrinya sebelum married. Ya. Sehingga itu selalu diungkit-ungkit. Istrinya juga selalu menyesal. Kenapa memang hal itu terjadi? Walaupun akhirnya mereka pacaran dan akhirnya menikah. Akhirnya kan mengasihani diri sendiri. Dia merasa, dia nggak layak lah ikut Tuhan. Ya, seperti itu. Ya, contoh seperti itu. Ada juga yang mereka istilahnya masa lalunya lah, masa mudanya itu tidak baik. Begitu mengikut Tuhan Yesus dan dia mau menjadi saksi firman, ketemu teman-teman lamanya. Ya, teman-teman lamanya ngebully dia lah. Lu dulu siapa sih? Ya. Kok bisa lu kayak begini berubah? Lu gak nyadar. Akhirnya dia terpengaruh. Makanya Tuhan bilang apa? Berhati-hati kita memilih pergaulan. Ya kan? Pergaulan yang buruk akan merusak kehidupan kita. Ya. Berhati-hati dan berhikmat. Kalau memang kita gak kuat untuk melakukan seperti itu, bawalah teman. Makanya Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya kan berdua, sepasang-sepasang, gak sendiri. Supaya saling menguatkan. Ya. Jadi berdamai dengan diri sendiri. Atau kita bicara misalnya contoh. Kebetulan kemarin kita baru merayakan Hari Ibu ya teman-teman. Hari Ibu Internasional. Ya, perjuangan seorang ibu tuh gak mudah. Kalau kita lihat. Saya lihat dulu mama saya, ya kan. Dia sangat, kalau orang Jawa bilang open ya sama anak-anak. Ya. Cuman waktu itu jujur ngomong, papa saya sendiri memang belum kenal Tuhan Yesus ya. Masih suka mabuk ya sama temennya dan sebagainya. Mama saya sering dipukulin. Kita pun anak-anaknya juga sering mengalami dipukulin. Ya, akhirnya untungnya saya nggak kepahitan gitu aja. Jadi kembali lagi, kalau itu kita kepahitan itu bisa problem dalam kehidupan kita. Ya, untungnya Tuhan Yesus juga di Alkitab kita diberikan cerita kan. Mungkin teman-teman ingat cerita mengenai Absalom. Absalom tuh artinya itu bapak damai loh. Artinya bapak damai. Jadi Absalom itu sebenarnya pewaris tahta kerajaan Daud. Artinya Absalom itu bapak damai. Tapi di dalam perjalanannya Absalom melihat adiknya si Tamar itu diperkosa. Ya, Tamar itu diperkosa sama si Amnon, sama saudara tirinya. Ya, Tamar itu cakep, cantik ya. Absalom juga tinggi besar, gagah, ya, pinter, ya kan? Karena dia dididik oleh panglima perangnya Daud, si Yoab. Dan juga Ahitofel. Ahitofel itu jagonya perangnya Daud. Itu pamannya Batseba, kita cerita lihat. Jadi Absalom tuh hebat, tegar, ya. Tapi begitu dia lihat adiknya diperkosa oleh Amnon, terjadilah kepahitan. Kenapa? Karena dia lihat Daud itu tidak melakukan tindakan apa-apa sebagai ayahnya. Makanya tugas seorang ayah benar-benar harus memberikan panutan di dalam keluarga. Ya. Tugas ibu mengayomi, melindungi keluarga. Ya, membantu suami. Ya. Cuma sayangnya dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini ya, khususnya zaman sekarang ini ya, banyak yang terjadi malah ibu yang mencari nafkah, bapak di rumah.
terjadi persaingan di dalam keluarga. Ya. Nah, itulah yang kita bilang, makanya harus ada yang namanya berdamai dengan diri sendiri. Ya. Panggilannya sebagai apa? Bukan berarti ibu itu tidak boleh bekerja. Zaman sekarang suami istri bekerja, betul. Tapi ibu jangan lupa tugasnya untuk mengayomi suami, mendidik anak-anak supaya dalam keluarga itu ada keharmonisan. Ya. Suami jangan lupa tugasnya mencari nafkah, mendidik anak-anak, menjadi teladan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan mempelai kita. Kita kan mempelai wanita. Tuhan Yesus adalah kepala keluarga. Ya. Jadi kejadian mengenai Absalom, ya, itu jangan sampai terjadi di dalam keluarga kita. Makanya contoh ini adalah Absalom tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ya, sehingga bahkan dia jadi brutal. Ya. Dia jadi brutal, malah dia bukan hanya benci kepada Amnon, tapi dia juga benci kepada Daud, bapaknya sendiri. Sampai dia perkosa istri-istrinya Daud di depan umum. Bayangkan. Kalau udah ada aja akar pahit, itu bisa merusak dalam keluarga. Ini contoh yang jeleknya, maksud saya. Hal yang sama dialami oleh juga Daud kan. Mungkin teman-teman tahulah ceritanya Daud. Daud kan sebenarnya anak yang nggak dianggap ya di keluarganya ya. Ingat nggak waktu Nabi Samuel datang, di mana ditanya siapa yang mau diurapi pengganti Raja Saul? Semua kakak-kakaknya Daud dikeluarin. Sampai Nabi Samuel bilang, masih ada lagi nggak anak-anakmu? Karena Tuhan bilang bukan ini. Baru dipanggillah Daud. Jadi Daud dari awal tuh memang udah nggak dianggap, ya. Dia cuma dipercayakan ngurusin 2-3 ekor, ya, domba. Nggak dianggap. Tapi Daud responnya beda dengan Absalom. Ya, beda sekali. Daud responnya dia tetap taat pada Tuhan. Ya. Daud tetap taat kepada Tuhan. Contoh aja waktu Daud dikejar-kejar sama Saul. Mertuanya sendiri padahal. Akhirnya Daud ngungsi di Gua Adulam kan. Kalau bicara Daud nggak takut sama Tuhan, mungkin Saul udah dibunuh tuh, karena ada 2 kali kesempatan. Tapi karena Daud percaya sama Tuhan dan menghargai hamba yang diurapi oleh Tuhan, Daud tidak mau menyentuh hamba yang diurapi oleh Tuhan, walaupun Tuhan sudah mundur dari dia. Itu contoh yang positif. Makanya Daud dibilang adalah orang yang sesuai dengan hati Tuhan. Ya. Jadi saya mau kasih contoh bagaimana sih orang yang mau berdamai dengan diri sendiri, yaitu seperti Daud. Tapi kalau orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, seperti Absalom, jadi rusak. Ya, itu tergantung kita. Karena damai sejahtera Tuhan udah kasih. Tergantung kita mau gimana. Mau benar-benar berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri, atau kita mau seperti Absalom, tetap kedagingannya lebih menonjol daripada roh Tuhan. Ya. Yang ketiga, kita harus berdamai dengan orang lain. Ya. Mungkin saya percepat aja karena udah jam 9. Singkat cerita, di sini yang berdamai dengan orang lain, contoh seperti Yusuf. Ya, teman-teman tahulah. Yusuf benar-benar dibuang oleh keluarganya. Ya, dia sengsara lebih dari 15 tahun. Ya, mulai dari dia dijual, dipenjara, ya, difitnah, dilupakan oleh juru minum dan sebagainya. Tapi Yusuf tetap setia. Ya. Yusuf tetap setia. Ya, bahkan sampai kakak-kakaknya waktu hadir, waktu terjadi kelaparan besar di Mesir, kelaparan besar di Israel, mereka datang ke Mesir, ya. Dan pada saat itu Yusuf bilang apa? Yusuf bilang apa? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, terhadap kakak-kakaknya bilang. Tetapi Allah telah mereka-rekakan kebaikan dengan maksud melakukan
seperti yang terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf tahu bahwa janji Tuhan itu benar untuk dia. Mimpinya yang Tuhan kasih ke Yusuf, ya, ada 7 lembu tambun akan makan 7 lembu kurus, ya, ada 7 ikat gandum yang besar akan ini 7 ikat gandum yang kurus. Itu dipercaya sama Yusuf walaupun dia menderita lebih dari 15 tahun. Dan kejadian, ya. Makanya di sini untuk berdamai dengan sesama kita harus lakukan, lepaskan pengampunan. Firman Tuhan bilang dalam Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Ya. Jadi demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan, bahwa Tuhan ingatkan damai sejahtera kita udah terima. Ya, jangan bilang kita nggak terima. Tuhan udah kasih ke semua orang, Roh Kudus udah dikasih. Tinggal kita mau bergaul nggak, menerima nggak itu damai sejahtera. Ya, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri. Jangan mengasihani diri terus. Ya, gara-gara orang lain terus kita sirik, mengasihani diri. Kita akan masuk ke dalam jerat-jerat iblis. Ya, tapi kalau kita berdamai dengan diri sendiri, kita akan bersyukur. Percaya janji Allah, pasti ada perubahan masa. Ya, tahun ini adalah tahun perubahan masa besar. Maka tangkaplah hikmat Tuhan. Damai sejahtera kuberikan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan bagimu tidak sama seperti dunia. Ya, jadi percaya, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Jangan buka celah. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Bapa yang baik atas firman yang telah diberitakan. Bapa, terus bantu kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana-Mu dalam hidup kami, Bapa. Terus bantu kami agar kami boleh terus menumbuhkan roh kami lebih kuat daripada jiwa kami. Biarlah kami boleh senantiasa berjalan bersama-Mu, Bapa, percayakan janji-Mu. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama. Bantulah kami Tuhan agar semua ini boleh terlaksana. Juga Tuhan pimpin dalam acara HUT Doria ke-15 di tanggal 26 sampai 28 Juli. Tuhan pimpin semua segala persiapan panitia agar banyak jiwa yang boleh datang kepadamu, firman boleh diberitakan, banyak jiwa-jiwa yang boleh menerima damai sejahtera daripadamu Tuhan, sehingga kemuliaan bagi namamu boleh terjadi. Kami juga berdoa untuk kondisi gejolak teman-teman yang ada di Padang Tuhan, di mana gunung yang meletus Merapi Tuhan. Banyak korban-korban yang saat sekarang sedang galau, takut dan gelisah. Tuhan hiburkan mereka. Kirim hamba-hambamu dan pelayan-pelayanmu untuk menghibur mereka Tuhan, agar mereka tidak takut dan gentar dan tidak gelisah. Biar damai sejahtera-Mu boleh mengalir juga terhadap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.